Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai nikmat yang sampai saat ini masih Allah berikan dan curahkan kepada kita. Maka dari itu bentuk rasa syukur yang kita lakukan adalah semakin taat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, dan menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangan yang Allah larang. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa berjumpa dengan beliau di dalam surganya Allah. Bisa juga, dan kita berharap, kita mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah. Baik pemirsa yang Allah muliakan, pada episode ini kita akan membahas tentang ilustrasi dari perjalanan ibadah umroh. Sebelumnya sudah kita bahas ya, bagaimana rangkaian-rangkaian ibadah umroh, kemudian rukun-rukun umrohnya. Insya Allah nanti ya, di segmen berikutnya kita akan langsung mempraktekkan bagaimana umroh itu. Ya, bagaimana umroh itu dari awal sampai akhir. Namun di segmen awal ini kita akan mengulas kembali ya, apa-apa saja yang harus dipersiapkan sebelum kita melaksanakan ibadah umrah itu. Ya. Yang pertama yang perlu kita sampaikan adalah persiapkan hati kita untuk betul-betul bahwasannya kita mau umroh. Sebelum kita berangkat umroh, cobalah untuk menasehati diri kita masing-masing, merubah sikap kita, merubah keadaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, usahakan sebelum keberangkatan itu minta ampun banyak-banyak kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ibadah yang cukup melelahkan. Ya, cukup melelahkan. Kemudian ibadah yang cukup menguras waktu, tenaga fisik, kemudian ekonomi atau uang. Maka jangan sia-siakan kesempatan ibadah umrah tersebut. Kemudian berikutnya bahwa ibadah umrah ini nilainya besar di sisi Allah. Ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan ya, di kehidupan kita sehari-hari, ketika kita sudah berada di rangkaian tempat ibadah umrah, baik Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, di sana ibadah umrah tersebut dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lipat ganda yang sampai ribuan kali, bahkan sampai 100 ribuan kali. Maka sebagaimana yang sudah kita sampaikan di awal, manfaatkan dan pergunakan sebaik mungkin ibadah umrah yang akan kita lakukan. Baik, pemirsa yang Allah muliakan, ya, nanti sebelum kita melakukan ilustrasi tersebut, kita akan memberikan penjelasan singkat di sini bahwa yang pertama, ya, kita harus memahami dulu hukum umrah itu. Hukum umrah apa? Sepakat para ulama menjelaskan bahwasanya hukum umrah itu adalah wajib. Meskipun sebagian mengatakan sunnah. Ya. Karena memang banyak dalil yang mengatakan bahwa ibadah umroh itu ya adalah hukumnya wajib sekali dalam seumur hidup, seperti haji. Makanya ya, orang yang berhaji itu, apalagi khusus orang-orang Indonesia,
itu mereka dominan tamattu. Apa itu tamattu? Umrah dulu baru haji. Nah, insya Allah orang yang sudah berhaji sudah barang tentu adalah berumrah juga. Apa saja rukun-rukun dari umrah itu? Yang pertama memang adalah niat. Dan niat itu dibarengi dengan ihram, sudah menggunakan ihram. Kapan niat itu dilakukan? Pada saat kita sudah berada di miqat. Kalau orang penduduk kita yang dari Madinah, kita akan miqatnya di Bir Ali, beberapa kilometer dari Masjid Nabawi. Nah, kita ngambil miqat di sana, niat ihram, dan niat ihramnya itu adalah di atas kendaraan pada saat mau berangkat. Apa bacaannya? Labbaik Allah umratan la riya'a fiha wala sum'ah. Kemudian yang kedua, beriring perjalanan safar kita menuju Makkah, maka disunnahkan untuk memperbanyak talbiyah. Oke, memperbanyak talbiyah. Bagaimana ucapan talbiyah tersebut? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampai menuju kota Mekah. Sampai dimulainya kita melakukan tawaf. Jadi pada saat kita sudah nyampai di kota Mekah, kemudian memasuki Masjidil Haram menuju tempat tawaf. Nah, di tempat tawaf, maka pada saat kita sudah melihat Ka'bah, di sana orang sudah mulai tawaf. Kapan tawaf itu dimulai? Ya, tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad. Hajar Aswad yang ada di sudut tersebut. Di situ dimulainya tawaf. Dan tawaf itu melawan dari jarum jam. Kalau jarum jam biasanya ke sebelah kanan, ini kita ke sebelah kiri. Ya, kalaupun nanti tidak bisa kita melambaikan, tidak bisa mencium atau menyentuh Hajar Aswad dengan dekat pada saat memulai tawaf, maka diperbolehkan dengan cara isyarat mencium telapak tangan. Nanti akan kita praktekkan. Kemudian, ya, berikutnya, pemirsa yang Allah muliakan, tawafnya itu kita sebanyak 7 kali. Nah, pada saat rukun Yamani, ya, rukun Yamani itu mau mendekati Hajar Aswad dari sebelum sisi Hajar Aswad, sebelum sisi mendekati Hajar Aswad disunnahkan kita membaca ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik. Sudah selesai tawaf kita sebanyak 7 kali, kita menuju Bukit Safa dan Marwah. Bukit Safa, pada saat kita menuju Bukit Safa, maka ya kita dianjurkan membaca inna safa wal marwata min sya'airillah ila akhir ayah. Di dalam surah Al-Baqarah ada. Nah, pada saat sudah sampai pada saat di lokasi Bukit Safa, maka ya kita berdoa, ya Allah, aku memulai dari Bukit Safa ini sebagaimana Engkau memulainya. Baik. Pemirsa yang Allah muliakan, ya, insya Allah akan kita lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa yang Allah muliakan, kita lanjutkan kembali ya sebelum kita melaksanakan ilustrasi dari umrah itu sendiri. Nah, tadi kita sudah sampaikan bahwa pada saat kita sudah selesai tawaf sebanyak 7 kali, kita menuju Bukit Safa. Nah, kita ya mulai sa'i itu dari Bukit Safa dan diakhiri di Marwah. Berapa kali ya sa'i atau bahasa kita sa'i dari Bukit Safa dan Marwah? Berapa kali sa'inya? 7 kali. Pertama kita mulai dari Safa, ya, menuju Marwah itu dihitung sekali. Kemudian dari Marwah ke Safa dihitung 2 kali. Dari Safa ke Marwah dihitung 3 kali. Dari Marwah ke Safa dihitung 4 kali. Ya. Begitu seterusnya sampai sa'i itu yang ke-7 diakhiri di Bukit Marwah.
di sela-sela kita pada saat sa'i, nanti disunnahkan kita untuk sedikit lari kecil. Dan alhamdulillah, dengan teknologi yang canggih yang dimiliki oleh kerajaan Arab Saudi, di tempat sa'i itu yang pada saat kita mau disunnahkan untuk lari kecil sudah ada tandanya di atas. Nanti bisa lihat pemirsa yang mau umrah itu di atas ada tanda berlampu hijau. Dan itu beberapa berjajar banyak. Nah, kita disunnahkan untuk lari-lari kecil. Nah, di antara tawaf, kemudian marwah, sa'i itu tadi, tidak ada doa-doa khusus. Ya, tidak ada doa-doa khusus pada saat membaca doa di bagian Safa, Marwah, kemudian di antara tawaf. Tidak ada doa khusus. Kecuali doa khusus tadi adalah Rabbana atina fid dunya hasanah pada saat rukun yamani di tawaf. Ya, nggak ada doa-doa khusus. Apapun bisa didoakan, minta sama Allah Subhanahu wa taala, apapun silahkan. Nah, seperti itu ya. Ya, sebagaimana yang kita sampaikan kemarin, kalau pada saat tawaf, karena tawaf itu dia melawan jarum jam, artinya kita tawaf itu dimulai kita sebelah kirinya Ka'bah, ya sebelah kirinya Ka'bah, kita kan seperti ini dia sebelah kiri, sap gitu dia. Maka ada luar biasa, ya, yang memberikan wejangan terhadap apa yang kita baca pada saat tawaf itu. Karena tawaf itu adalah kita seolah-olah membelakangi Ka'bah, maka kita berdoa pada saat itu buat diri kita, buat yang punya suami atau yang punya istri, ya, dan anak-anak, mendoakan mereka masing-masing, mendoakan istri contoh untuk diampuni dosanya sama Allah. Kemudian yang kedua, ya, tawaf yang kedua, suaminya mungkin, tawaf yang ketiga anaknya mungkin, kalau punya anak banyak sekitar 5 sampai selesai habis. Nah, pada saat di sa'i, Safa sama Marwah, kita bisa mendoakan mereka, ya, karena kita adalah dimulainya menghadap ke depan, maka kita doakan keinginan dan cita-cita ke depan masing-masing kita, baik si istri, suami, anak-anak, dan lain sebagainya. Setelah kita sudah selesai tawaf dan sa'i, ya, maka kita, ya, melakukan rukun yang berikutnya, tahallul atau taksir. Apa itu tahallul? Tahallul itu adalah mencukur rambut. Taksir memendekkan rambut. Mencukur rambut di sini maksudnya sampai habis semua. Dan ini dia sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW bagi orang yang pertama kali umroh ataupun haji. Dihabiskan. Hikmahnya apa? Agar seluruh rangkaian-rangkaian, ya, yang ada rambut di kepalanya mungkin yang digunakan dulu untuk berbuat dosa dihilangkan sama Allah Subhanahu wa taala dosanya. Salah satu hikmahnya disampaikan para ulama. Jambil, ya, tahallul. Kalaupun yang sudah pernah umroh, nggak apa-apa taksir, dipendekkan saja. Kemudian rukun yang terakhir adalah tertib. Semua rangkaian itu, ya, niat, ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Yang kelima, yang terakhir adalah berurutan. Jadi semua itu nggak boleh, ya udahlah aku sa'i duluan, tawaf nanti. Nggak boleh seperti itu. Yang benar itu adalah tawaf duluan, baru sa'i, baru tahallul. Itu dia berurutan. Itu harus sesuai dengan rukunnya. Pemirsa yang Allah muliakan, ya, setelah kita sudah selesai tahallul, maka sesuatu yang diharamkan pada saat kita sudah menggunakan ihram tadi, sudah lepas dari kita. Kita boleh ngapa-ngapain. Yang tadinya kita tidak boleh bersentuhan mungkin. Secara hukum, sebagian para ulama fikih mengatakan tidak boleh bersentuhan bahkan sesama istri. Bagaimana dengan di tawaf saat di tempat saya kita kadang mau pegangan atau apa? Ya mungkin itu adalah bagian ma'zur yang diuzurkan oleh syariat Islam. Tapi dianjurkan sangat, ya, kita agak sedikit kita kasih batasan antara istri kita. Meskipun sebagian mengatakan tidak mengapa. Seperti itu. Nah, pada saat sudah selesai tahallul, semua rangkaian yang tadinya diharamkan buat kita untuk kita lakukan pada saat umroh, itu tidak boleh pada saat sudah selesai tahallul, ya, semuanya boleh.
Semuanya boleh. Bahkan selesai tahallul itu, kemudian mandi, kemudian kita menjumpai istri kita untuk berhubungan intim, maaf ya, berhubungan intim, itu diperbolehkan sudah. Nah, ya. Sudah selesai umrah kita? Sudah selesai. Lantas selesai umrah apa yang kita lakukan? Kita cukup lama di sana. Disitulah kesempatan kita untuk banyak-banyak ibadah. Usahakan ibadah umrah di sana, ya, salatnya tiap hari ke masjid 5 waktu. Usahakan salat sunnah duha. Usahakan salat tahajud sebanyak mungkin. Perbanyak membaca Al-Quran. Karena demikian, ya, apapun yang kita lakukan ibadah di sana, insya Allah Allah akan lipat gandakan sebanyak mungkin. Ya, ratusan ribu kali lipat. Sudah melebihi dari umur yang sudah Allah tetapkan mungkin buat kita. Sama halnya kayak malam Lailatul Qadar. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar sekali saja dalam seumur hidupnya, ya 1000 bulan, 83 tahun, seolah-olah dia hidup 83 tahun, padahal dia umurnya hanya sampai 50, bahkan sampai 60 tahun. Subhanallah. Bayangkan kalau kita berhari-hari di sana, setiap sholat kita ratusan ribu kali lipat, udah ribuan tahun, seolah-olah kita ribuan tahun kita hidup di muka bumi Allah ini. Luar biasa, subhanallah. Baik pemirsa yang Allah muliakan, ya insya Allah kita akan nanti praktekkan langsung bagaimana umroh tersebut dengan baik dan benar. Terima kasih. Kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Baik, pemirsa yang Allah muliakan, di segmen 3 ini kita akan langsung ya mempraktekkan dari memakai ihram sampai kita melaksanakan ibadah umrah. Baik, ini ada 2 helai, pemirsa yang Allah muliakan, ada 2 helai. Memang kain ihram itu 2 helai ya. Nah, perlu diingat, bukan kain yang berjahit yang dilarang, tetapi kain yang membentuk tubuh. Baik, oke ya. Ini ada 2 helai. Sebenarnya pakaian ini nggak ada ya pemirsa ya. Tapi nggak mungkin saya melepas pakaian ini. Ini semua tidak ada. Mau bagian dalam, luar, semua tidak ada. Hanya 2 helai ini. Baik. Ini ada 1 helai ya. Kita tarik kemari. Kita tarik kemari. Kemudian pemirsa yang Allah muliakan ya. Ini ya. Kita sisahkan panjangnya. Ini kan ada panjang nih. Nih. Ini jangan sama seperti ini. Oke, kita pisahkan. Nah, segini. Oke ya, ini segini. Kemudian, sudah itu, baru yang ini kita tarik. Oke, kita tarik. Ataupun sebelah sini dia ya, sebelah sini. Kemudian ini kita tarik. Ini sebelah sini kita buat. Ini kemudian kita tarik. Nah, kalau ini memang kena kepanjangan ya, boleh kita langsung masukkan kemari. Oke, kita langsung masukkan kemari. Kemudian ini kita tarik kemari. Kita tarik kemari. Udah. Baru langsung kita ambil seperti ini. Kita ambil seperti ini. Udah. Ini udah cukup ketat. Nah, seperti itu. Kemudian, yang ini, baru langsung kita letakkan kemari. Udah langsung ke kepala gini aja. Seperti ini. Oke ya, seperti ini. Udah, ini juga boleh pemirsa dimasukkan ke dalam, biar nggak susah. Nah, pada saat masih udah seperti ini kan, udah seperti ini, oke, langsung kita pakai saja. Ini kendaraan. Ini kita sudah menuju mikot. Ini kendaraan kita, ya. Kita di Bir Ali nih, di Bir Ali kalau kita di Kota Madinah. Ini kendaraan kita. Nah, kita niatnya, kita sudah menggunakan pakaian ihram nih.
sudah mandi wajib tadi, ya sudah bersih-bersih pakai minyak wangi, kemudian pakai ihram tadi sudah selesai ya. Kemudian setelah itu sudah di tempat mikot di Bir Ali, kita niat ihramnya itu pada saat mau berangkat, busnya mau berangkat, kita sudah dalam bus. Nah, sudah niat kita di situ, ya. Sudah niat kita di situ, ya. Niatnya seperti apa? Labbaik Allah umratan la riya'a fiha wala sum'ah. Oke, baik. Kita sudah berangkat, disunahkan banyak-banyak mengucap talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik dalam kendaraan tadi. Labbaik la syarika laka labbaik sampai selesai. Nah, udah sampai di sini, udah sampai di mungkin di hotel ya, kita kumpul di hotel, di briefing untuk bareng-bareng berangkat, baru kita ya ini kita pada saat sudah niat ihram tadi nggak boleh lagi ya gunting-gunting kuku, ngomong-ngomong kotor, kemudian mencium atau dan lain sebagainya, itu sangat dilarang. Oke, sudah sampai kita. Ini kita rombongan mau menuju Masjidil Haram. Ini Masjidil Haram. Oke ya, ini mau Masjidil Haram sampai di sini. Oke, baik. Sudah kita masuk Masjidil Haram, kita berdoa, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, sudah masuk. Kemudian kita menuju tempat tawaf. Ini kita contohkan adalah tawaf itu, Ka'bah. Nah, ini tempat tawafnya. Ini Ka'bah tempat tawafnya. Oke, udah sampai kita di situ, ya. Inilah Hajar Aswad. Di bagian sini Hajar Aswad. Kalau kita contohkan ini Hajar Aswad, ya bagian sininya Hajar Aswad. Nah, kalau kita bisa dekat, bisa kita sentuh. Tapi kalau kita jauh, cuman bisa kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, cium tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Kalau kita jauh seperti itu. Tapi kalau kita dekat bisa kita sentuh. Nah, pada saat kita memulai tawaf itu, maka nggak boleh seperti ini model pakaiannya. Kain yang kedua di atas pundak, nggak boleh. Kita seperti ini. Seperti ini dia. Baru ini kita letakkan kemari. Harus nampak bagian dari ketiak itu. Kayak ini dibuka. Nah, baru kita mulai tawaf. Kita mulai tawaf, ya, dari mulai di sini tadi, kita mulai tawaf seperti ini. Sampai sini, ya. Sampai pas ini, antara ini, ya, sisi ini dengan Hajar Aswad, di sini ada rukun Yamani. Kita disunahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita putar sebanyak 7 kali, ya. Tetap akhirnya adalah tempat Hajar Aswad ini. 7 kali kita putar. Nah, kita, pemirsa yang Allah muliakan, di sisi kita kan memutarinya ini, mengelilingi ini kan bagian kiri, seolah-olah kita belakangi. Maka, ya, kita berikan saran dan nasihat untuk mendoakan, ya, hal-hal yang buruk yang pernah kita lakukan, kita minta sama Allah. Contohnya, kita nih pertama kali, tawaf yang pertama, ya Allah, ampunkan dosa aku, ya Allah. Semua. Nah, kemudian yang kedua, putaran yang kedua lagi, untuk suami kita atau istri kita, yang punya istri atau suami. Ya Allah, ampuni suamiku, ya Allah. Seperti itu. Sampai pamannya dia punya anaknya 5, pas setelah itu 7 kali putaran. Doanya seperti itu. Nah, kemudian pemirsa yang Allah muliakan, setelah itu kita sudah selesai, kan ini selesai, ini, sampai di sini selesainya. Kita menuju tempat sa'i. Oke, menuju tempat sa'i. Tempat sa'inya arah sana biasanya. Arah sana, kita keluar dulu, ya, sedikit dari lokasi tawaf. Sebelum itu pemirsa, di sini ada yang namanya makam Ibrahim, bagian sebelah sini. Ya, bagian sebelah sini ada makam Ibrahim. Kita disunahkan sholat sunnah di sini. Sholat sunnah di sini, sholat sunnah 2 rakaat. Rakaat yang pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua membaca surah Al-Ikhlas. Setelah itu, setelah selesai sholat sunnah di makam Ibrahim ini, di bagian sininya, ingat ya, ini bukan kuburan, tapi makam tempat Nabi Ibrahim kakinya pada saat membangun Ka'bah. Setelah kita selesai sholat sunat, baru kita menuju tempat sa'i. Sembari membaca inna safa wal marwata min sya'airillah. Nah, seperti itu pemirsa yang Allah muliakan. Kemudian sudah di Bukit Safa, baru kita, contohnya di sini tuh, bagian sinilah Bukit Safa itu. Sampai ke sana, ya, Bukit Safa, kita lari jalan. Kita mulai, ya sama, nggak ada doa khusus. Silahkan doa, ini karena kita menghadap ke depan, kita doakan cita-cita ke depan kita apa? Anak dan istri dan lain sebagainya. Ya Allah, mudah-mudahan aku mendapatkan rezeki yang banyak suatu saat nanti. Nah, seperti itu. Nah, ini Safa, baru kita balik lagi, ya, muter gini ya, muter gini, balik lagi.
Dan itu mutar balik, udah ke Marwah balik lagi ke Safa. Itu sebanyak 7 kali. Dan di sela-sela ini ada lada-lada kecil kayak gini. Nanti ada di atas itu warna hijau, kita disunahkan di sela-sela sa'i ini ada lada-lada kecil. Kemudian sudah selesai rangkaian sa'inya 7 kali, kemudian kita memotong rambut. Nah, memotong rambut, ya, memotong rambut, dah selesai. Yang tadi mau yang baru pertama kali umroh, silahkan potong sampai habis, ya. Kalau yang sudah pernah umroh, pendekkan juga nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Udah selesai semua, udah berurutan. Alhamdulillah semua selesai ibadah rangkaian ibadah umroh kita pemirsa yang Allah muliakan. Nah, seperti dia pemirsa. Ya mudah-mudahan bisa dipahami pemirsa, ya rangkaian ibadah ini, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk berangkat umroh. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.